What's up there, balik lagi di channel gue, Giovanni Tobia, dan sekarang review motor lagi. Sebelumnya ada tentang mengatasi motor saat banjir, jangan klik di atas. Sebelum mulai videonya, subscribe dulu di bawah ini yang belum subscribe, dan jangan lupa lihat video gue yang di bawah tuh, masih banyak, ada vlog juga, ada review juga. Dan jangan lupa share video-video gue ke teman-teman kalian ya. Oke, sekarang gue lagi mau review motor. Ini New Jupiter MX 135 tahun 2014 akhir. Motor ini pada zamannya bisa dibilang lumayan hype lah ya. Ini adalah kompetitor dari Suzuki Satria 150 pada zamannya. Jadi orang kalau nggak pakai ini, pakai Satria. Bedanya kalau Satria itu kan modelnya nunduk, kalau ini lebih ke gaya bebek, cuman dia pakai kopling. Cc-nya ini 135, tapi tenaganya lebih gede daripada Satria 150. Kalau gue itu Satria di 10 atau 11 horsepower, kalau yang ini sekitar 11-12 lebih horsepower. Nah kalau punya gue ini udah sekitar 13 karena gue udah modifikasi beberapa komponen mesinnya, jadi otomatis tenaganya juga nambah. Pada zamannya motor ini lumayan banyak banget yang make, sampai sekarang juga masih banyak yang make, dan komunitasnya juga banyak banget nih. Dari yang All Jupiter MX non kopling 135, ada All Jupiter MX juga yang kopling, cuman yang kopling generasi pertama itu masih 4 percepatan, dan koplingnya itu congkel, bukan dicongkel. Jadi generasi pertama itu koplingnya kalau dipencet, nah itu naikin giginya ke bawah semua kayak layaknya motor bebek, cuman bedanya dia pakai kopling. Nah kalau yang ini versinya dia udah kayak motor-motor sport, jadi gigi satu ke bawah, di satu ke bawah, terus sisanya naik sampai 5, dan ini motornya 5 percepatan, beda sama yang generasi sebelumnya. Kalau nggak salah ya, yang lama itu 4 percepatan deh. Nah kita lihat desainnya itu dari generasi pertama, kedua yang ini, dan MX King itu masih mirip-mirip sampai yang MX King facelift, dia udah lumayan beda sih. Nah yang ini menurut gua ini yang masih banyak laku, masih banyak orang pakai karena sampai sekarang ini sering banget di jalanan. Cuman ini adalah Jupiter MX yang versi limited atau GP editionnya, atau bisa dibilang ini versi paling mahal dari ini Jupiter MX 135 ini tahun 2014 akhir. Nah kalau dilihat dari lampu-lampu dari headlampnya di sini, ini lumayan sporty kata gua, lebih apa ya, lebih keren sih daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu lebih kelihatan masih jadul ya. Kalau yang baru juga sebenarnya lebih aneh. Yang baru itu Jupiter MX King 150, udah ada reviewnya, klik aja di atas ini. Dan seperti yang gue bilang kemarin, dia ini lampunya masih pakai box lamp, ada lampu mata langnya di sini, dan di sini dia masih pakai desain buat aerodinamis supaya angin bisa masuk ke bagian radiator. Beda sama MX King yang kemarin, itu desainnya tuh lebih bukan lebih ya, pakai bolongan yang fake ya, jadi nggak ada bolongannya, cuman body doang. Kalau yang ini masih punya bolongan, kata gue lebih keren karena dia benar-benar berfungsi buat masukin angin untuk ke radiatornya. Nah motor ini pada zamannya ini bisa terbilang apa ya, perubahan yang cukup keren lah. Pada zamannya itu dari kompetitor ada Supra X, terus dulu masih zamannya Yamaha Vega, Jupiter Z. Nah pas Jupiter MX keluar ini dia motor bebek, udah pakai radiator liquid cool, ada forget piston di hasil silinder, dia udah pakai throttle position sensor atau TPS, dan juga mesinnya tegak, mesinnya sekitar tegak, lebih agak naik gitu, naiknya motor-motor sport 150, motor-motor sport maksudnya mesin tegak. Nah kalau dilihat ini spakboardnya juga beda karena motor bebek pada umumnya dia nyatu sama bodi, jadi kalau kita rem spakboardnya itu ngikut gerak. Nah kalau ini beda, jadi dia terpisah gini, mirip-mirip sama motor sport atau motor naked ya, spakboardnya dipisah jadi nyatu sama shockbreaker, jadi pas ngerem. Nah ini lumayan keren sih kata gua, jadi lebih dapat desain sportinya. Kalau dilihat di sini, nah bannya ini mirip-mirip motor bebek juga, pakai 70-90 ring 17. Peleknya udah palang dari NK. Kalau kalian yang tahu pelek NK yang suka dipakai di Need for Speed Underground tuh ada tuh NK.
Nah ini velg ori, ring masih diameternya, diameter maksud gua lebar velgnya juga mirip-mirip sama motor bebek sih. Cuman di sini ini udah stok teleskopik standar, terus kalipernya ini dia warna gold. Cuman nggak ada mereknya nih, beda sama yang belakang. Kalau yang belakang udah pakai nisin. Nah piringannya ini udah gua custom, ini pakai LGAWA itu mereknya. Dia ada desain gold, terus ini ada ring-ring yang berwarna biar sesuai aja. Ini gold, sini kalipernya juga gold. Tadinya sebelum gua cat hitam, ini velgnya warna gold, udah di gold terus ditemin lagi, baru ditambahin stiker-stiker di sininya. Bannya ini pakai Corsa Planet XC30, itu ban murah ya, waktu diskon banyak cuman 150.000 kalau salah waktu itu. Lanjut cuy. Yoi, ini ada motor, yuk bahas lagi. Nah kali ini kita lihat dari desain ke apa namanya, fairingnya. Ini bisa disebut fairing karena motor bebek pada zamannya itu pakai tebeng atau namanya sayap lah istilahnya, sayap samping. Nah motor ini beda, dia udah pakai fairing kayak motor moge, tapi ke atas ini masih motor bebek. Jadi dia kayak campuran gitu ya. Di sini kayak terlihat padat banget. Sebenarnya ini dalamnya nggak terlalu padat sebenarnya, karena dia pakai mesin tegak. Model di sininya tuh agak naik ya. Jadi kalau motor bebek kayak motor bebek biasanya agak ke dalam, dia bisa buat naruh tas, naruh helm, atau naruh barang-barang. Nah kalau di sini beda, dia agak sempit, agak naik kayak gini karena ngikutin mesinnya yang naik juga. Tapi di sini selama gue pakai ini lumayan enak, bisa buat naruh helm, barang-barang juga enak. Cuman emang nggak terlalu gede, apalagi nggak bisa kayak Matic yang dashboardnya banyak. Di sini juga ada gantungan. Ini desainnya lumayan kayak apa ya, kayak robot gitu sih. Dia punya sayap sirip-sirip gini. Ini mungkin ada fungsinya. Nah setahu gue ini setiap gue pakai motor ini kan bakalan agak panas. Dia anginnya bakalan naik dari sela-sela ini. Ini kerasa banget kalau udah gue pakai berjam-jam motornya, dia bakalan keluar angin. Dan di sini mesinnya kita bisa lihat bautnya ini banyak banget. Ini ciri khasnya Yamaha. Ini ada baut sekelilingnya kayak bener-bener banyak, dan ini desainnya menurut gue lebih keren daripada generasi sebelumnya, dan kata gue juga lebih keren dari generasi yang baru, karena yang baru itu warnanya kan hitam doff. Nah karena yang hitam doff itu beda sama yang generasi sebelumnya. Motifnya ini lebih keren kata gue, ada kayak motif-motifnya tersendiri. Nah ini juga warnanya kata gue lebih tepat daripada yang baru. Yang baru itu kan hitam doff. Nah warna hitam itu kan mengantarkan panas, jadi kalau mesinnya udah panas dia di kaki kerasa lebih panas. Dan yang warna hitam doff dia lebih cepat pudar. Yang MX King yang sebelumnya gue review itu dia lebih cepat pudar karena udah kelihatan banget sisi-sisinya udah lumayan pudar warnanya. Nah kalau yang ini udah terbukti udah dari 2012 ya, kalau awal keluarnya 2010, dan ini motornya yang ini tahun 2014 akhir sampai sekarang dia paling pudar karena kegesek kaki. Kalau untuk catnya sendiri sebenarnya ini nggak ada masalah yang berarti. Di sini ada filter olinya nih, dia beda sama bebek, dia ngisi olinya agak di bawah sini, pas Jupiter MX pada biasanya olinya agak di bawah, dan ini olinya ini ukurannya 950 ml deh, atau 1 liter. Jadi kalau biasanya gue ganti olinya itu 1 liter kayak motor-motor 150 cc lainnya. Nah dan di sini masih punya kickstarter nih, beda sama motor-motor sekarang kickstarternya dicopotin, apalagi mau Matic ya, udah nggak zaman lah kickstarter, tinggal maksudnya tinggal electric starter jalan. Sama kayak CBR juga udah nggak pakai kickstarter. Motor-motor fairing sekarang juga jarang pakai kickstarter. Nah di sini stepnya ini beda sama MX King 150. Kalau yang 150 itu dia bisa nekuk ya, udah kayak motorsport. Kalau yang ini masih kayak motor bebek. Ini standar, belum bisa nekuk ke dalam gitu. Dan di sini remnya namanya apa sih, tuas remnya ini dia agak ke bawah. Nah ini ngelindungin bodi, ngelindungin mesin, dan rangka stepnya ini dari benturan posisi tidur misalnya. Karena kalau yang misalnya bawa beban berat nih, karena ini pakai monoshock mungkin lebih cepat mentok, jadi dia tuasnya ini ngelindungin semua bagian mesinnya. Jadi kalau misalnya mentok itu tuh yang bunyi yang kena tuas remnya, jadi itu aman banget. Nah di sini bisa kita lihat knalpotnya yang kemarin gue bilang di review MX King 150. Kalau yang MX King itu kan pakainya cover plastik, dan itu catnya udah mulai pudar, beda sama yang ini masih terlihat chrome-nya ini masih kinclong, masih mengkilat, dan ininya juga logam-logam. Jadi kata gue build quality-nya masih lebih baik daripada yang baru. Sama kayak bodinya juga, dia lebih tebel, lebih elastis, beda sama yang generasi sekarang. Yang MX King itu menurut gua bodinya tipis sih.
karena udah kerasa banget di sininya. Beda kalau yang ini bener-bener tuh tebel banget tuh, jadi dia nggak gampang geter-geter. Beda sama body Honda ya. Kalau Honda menurut gua itu bodinya, build quality-nya dia lebih kemakan umur, bakalan geter. Kalau ini menurut gua lebih lentur-lentur gitu, jadi nggak gampang geter-geter lah kalau di RPM tinggi. Lari ke bagian belakang. Nah, kita di sini ada udah di custom juga. Ini ada oli remnya, ciri khasnya Jupiter MX. Oli remnya ini muncul di sini nih. Sama juga ya, Supra GTR juga ada di sini. Cuman Supra GTR itu persegi panjang gitu. Kalau yang ini dia bulat. Ini udah gue custom juga oli remnya. Karena di belakang sini ada oli remnya udah pakai cakram disc brake, dan kalipernya ini pakai dari Nissin. Menurut gue ini pengeremannya lumayan enak, empuk, dan juga lumayan pakem ya. Ini udah gue ganti piringannya. Ini Brembo ya, cuman Brembo KW piringannya. Nah, di sini peleknya juga lumayan lebar. Beda sama generasi ini Jupiter MX 135 yang non kopling. Kayak non kopling bedanya itu ada di peleknya. Lebarnya itu nggak selebar yang ini, yang kopling. Dan kalau yang non kopling, kickstarternya itu beda ya. Dia lebih tinggi kalau yang non kopling. Kalau gue lebih tinggi deh. Pokoknya beda di kickstarter sama di ukuran peleknya. Lebar peleknya ini kalau nggak salah 3 inci deh. Dan ukuran bannya juga lumayan. Ini 100/80. Bisa lihat gede banget di sini. Ring 17. Ini gue pakai dari Maxxis Extra Max, dan peleknya juga sama dari NK. Dia udah buatan Indonesia, dan knalpotnya ini nggak selebar New Jupiter MX 150 yang King. Itu sampai bener-bener makan space banget. Kalau ini dibuat bener-bener sejajar, dan jadi kalau sama body sebenarnya sejajar banget. Masih enak buat masuk ke gang kecil atau masukin motor ke dalam rumah. Dia nggak selebar yang MX King sampai keluar banget gitu kan. Dan di sini bedanya sama MX King, spakbornya ini masih layaknya bebek, bukan yang kayak pakai tiang gitu. Ini masih sama Supra GTR. Spakbornya juga pakai nyambung langsung kayak gini, jadi nggak bisa langsung di custom. Terus di sini kita belum nemuin namanya hidung kecil yang buat penerangan lampu di plat nomor, karena masih deket sama lampu remnya. Ada suara alam di sini, angin, ada burung-burung berterbangan. Ya. Nah, lanjut ke bagian nih. Di sini ada yang ketinggalan dari satu. Ini kuncinya. Kita lihat kuncinya ini beda sama bebek-bebek pada zamannya. Nah, pada zamannya itu masih kayak kunci doang, jadi nggak ada pengamannya karena ini pakai magnet. Nah, di sini ya kayak kalau yang zaman sekarang udah biasalah kayak gini semua. Tapi pada zamannya ini lumayan keren lah. Nah, cuman bedanya sama yang generasi terbaru, yang MX King 150, dia udah buka bagasi dari sini nih. Jadi tinggal putar ke kiri, terus joknya buka. Kalau yang ini belum, dia masih harus cabut kunci dulu. Bukanya di sini. Sebenarnya bisa di custom, itu harganya sekitar 300 ribuan. Jadi ininya pakai punya yang MX King juga. Nah, kita lihat dulu bagasinya. Pada zamannya ini lumayan kecil ya. Beda sama bagasinya Matic. Bener-bener gede, karena menurut gue ini bukan kecil, tapi penempatannya yang salah deh. Tangkinya di tengah, ini bagasi di belakang, terus akinya di depan. Kalau yang motor bebek biasanya kan bagasinya di depan, tangkinya di belakang. Kalau ini agak kecampur gini menurut gue, tapi ini masih cukup buat naruh jas hujan 1, 2, terus toolkit 3. Di sini ada sela-sela lagi buat naruh tambahan. Nah, dia lumayan agak sempit bagasinya untuk motor bebek standar, karena motor bebek lumayan gede juga bagasinya. Tapi ini bisa buat nyimpen 2 jas hujan yang 10 ribuan, yang agak tebel juga bisa. Biasanya gue nyimpen ini 2 jas hujan, yang satu lagi diambil, dan powerbank yang gede juga masih masuk. Terus toolkit ada di sebelah kanan. Ini lumayan gede, lebih gede dari generasi yang baru, yang MX King 150. Videonya udah gue review sebelumnya, dan itu lebih kecil lagi karena dia cuman pakai setengahnya dari ini kayaknya. Dan lebih kecil lagi dari kompetitor Supra GTR yang bener-bener nggak ada bagasinya, cuman ada setelah kayak sekitar 2 sentian lah untuk nyimpen toolkit doang. Dan ini tangkinya sekitar 4 literan. 4 liter ini pada zamannya udah gede, karena motor bebek-bebek biasanya sekitar 2 liter atau 3 literan. Ini udah 4 liter, tapi zaman sekarang ini kecil banget sih. Cuman konsumsi bahan bakarnya ini lumayan irit. Gue pernah tes, kalau diklaim dari Yamaha sendiri itu sekitar 47,7 liter. Nah, gue pernah tes sendiri pakai tabung pengukur, dan ini gue kosongin, gue turunin semua bensinnya, terus gue pakai gelas ukur, gue masukin 1 liter doang, terus gue jalan-jalan, dia tembus 52, sekian per liternya. Itu irit banget, dia bisa ngalahin
keiritannya dari kompetitor, kayak misalnya waktu pada zamannya itu ada Revo, ada Supra, ada motor bebek lainnya yang standarnya itu sekitar 40 sampai 50 km. Dan motor ini udah pakai kopling, dia masih bisa tembus 52 km per liter. Itu bener-bener irit banget sih. Oh ya, ngomong-ngomong, ini motornya belum injeksi, dia masih pakai karburator, tapi karburatornya bukan karburator biasa. Ini berbeda dari motor lainnya. Karburatornya ini pakai tipe karbu vakum. Karbu vakum itu bedanya kalau menurut gua setelan anginnya. Kalau yang motor bebek biasanya puter angin sampai putaran basah itu ke kanan, kalau yang ini ke kiri, kebalikannya. Dan karburator vakum ini selama gue pakai ini anti berebet, jadi dia udah kayak bener-bener kayak mesin injeksi, nggak ada rasa karburatornya. Cuman bedanya di sini masih ada namanya throttle position sensor. Nah, TPS itu yang dipakai di motor ini, itu kayaknya nggak ada di motor lain deh setahu gua. Terus fungsinya itu adalah buat pengapian. Jadi kata Yamaha sih dia masih punya full pump atau pompa yang biasa dipakai di motor GP dan juga dipakai di motor ini. Beda sama yang generasi terbaru atau yang sebelumnya, itu belum ada. Dipakainya di motor yang ini doang. Dan TPS itu buat pengapian. Jadi kalau misalnya lu mau pakai premium doang, timingnya di setting. Kalau buat pertamax, buat di sirkuit, di setting juga bisa. Kalau gua pakai settingan standar, gua pakainya pertamax dan nggak pernah ganti-ganti juga. Terus kita lihat di bagian kirinya. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain loncengnya kalau kalian belum. Kita lihat di bagian kirinya nih. Tadi gua sebutin ini kayak beda sama bebek-bebek umumnya. Dia udah pakai monoshock. Ini udah keren, kata gue udah kayak mirip-mirip motorsport. Kalau lihat dari belakangnya doang, depannya nggak usah dilihat, ini udah mirip banget sama motor-motor sport. Cuman bedanya joknya ini masih nyatu, belum terpisah gitu. Dan di sini udah pakai rear hugger atau spakbor kolong. Seperti yang gue kemarin bilang di review MX King, gue lebih suka spakbor kolongnya dari Jupiter MX ini karena dia masih full nutup sampai setengahnya, hampir setengahnya. Kalau yang MX King cuman sampai sedikit doang, itu kayak nggak berfungsi ya. Dan ini yang gue bilang juga, ini lebih tebel. Beda sama yang MX King kemarin, itu tipis, terus lebih kecil juga. Dan di gearnya ini belum ada stabilizer yang kayak di MX King kemarin. Gue kurang tahu juga namanya stabilizer atau apa, kayak besi yang udah ada pegangannya di samping-sampingnya. Nah, di sini juga beda, ini masih mirip bebek-bebek lainnya. Armnya ini udah kayak model tempel gini, cuman ini di sini masih pakai kayak bebek, masih pakai karet. Kalau motor-motor sport kan pakainya besi kecil. Menurut gue itu kurang nyaman sih. Lebih nyaman yang kayak gini karena kaki lebih dapat pijakannya. Terus di sini kita masih dapat pedal yang belakangnya. Beda sama yang MX King kemarin. Dia cuma atas doang. Jadi kalau pakai sepatu lebih rentan ya untuk kerusakannya gitu. Maksudnya bukan kerusakan, lecet sepatunya. Nah, kalau yang ini masih ada belakangnya. Jadi kalau kalian males nyongkel, kalian bisa injek di sininya. Dan di sini sama, belum bisa ditekuk kayak model yang MX King yang baru, udah bisa nekuk buat cornering gitu ya. Dan di sini kalau cornering mentok kali ya. Dan ini kalau kalian tahu, ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan model yang baru MX King 150. Gua ngerasain sendiri, gua kurang tahu juga tuh pastinya ground clearance-nya berapa milimeter. Cuman setiap gua pakai ini nggak pernah mentok bawahnya. Mungkin karena ini shocknya juga udah di custom, terus bannya juga lumayan, tapi ini nggak pernah mentok. Beda sama yang 150, itu lumayan walaupun motor gede, cuman bawahnya sering banget mentok. Gue bingung, mungkin karena ban depannya kecil terus ban belakangnya gede ya kalau yang 150 itu. Nah, di sebelah kanan ini ada gasnya. Gasnya udah gua pakai throttle assist namanya. Ini buat bantu biar ngegasnya nggak pegel ya. Ini bisa dibeli di pasaran juga aftermarket. Nah, di sini ada remnya. Ini lumayan empuk, walaupun dia bukan pakai Nissin, nggak ada mereknya, tapi pengeremannya cukup presisi dan empuk. Di sini ada saklar. Nah, Jupiter MX ini sebenarnya nggak ada saklar on off-nya, dia udah kayak motor sekarang, jadi auto headlight on. Tapi gue tambahin saklar karena lampu gue pakai lampu custom dari RTD 6 cc. Nah, di sini ada starter elektriknya. Di sini ada baut buat apa namanya? Audi rem kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini speedometernya. Nah, ini speedometernya masih full digital. Full digital. Nah, di sini speedometernya masih full analog dan desainnya terpisah-terpisah kayak gini ya. Di sini kita bisa lihat ada gear position,
1 N 2 3 4 sampai 5, dan sini ada high beam. Sini ada indikator suhu. Jadi kalau motornya panas dia bakal nyala dan kipasnya juga nyala. Di sini ada speedometernya, terlihat kayak ngebosenin juga. Gue custom lampunya juga. Sini ada full meter di odometernya. Kiri kanan ada lampu sen. Nah, lampu sennya ini terpisah. Kita lihat bagian kiri. Sini ada high beam dan low beam. Ada lampu sen dan klakson standar. Di sini ada cuk. Nah, ini ada kabel hazard. Jadi motor ini udah pakai lampu hazard kayak moge-moge. Nah, di sini ada koplingnya. Dan koplingnya ini termasuk paling enteng di semua motor kopling. Karena ini koplingnya enteng, ini udah gua custom juga pakai punya Tiger pair koplingnya. Di sini ada Pro Guard, ini juga aftermarket. Di sini juga spionnya aftermarket. Nah, tadi kita lihat di bezelnya ini dia beda sama yang generasi terbaru atau yang Jupiter MS King 150. Kalau yang itu modelnya lebih kecil, lebih sempit, dan buat ngangkat-ngangkat juga lumayan sakit ya. Kalau yang ini masih gede, masih banyak space, jadi gue megangnya juga masih enak. Tuh, nyaman buat mindahin motor, buat standar juga masih nyaman banget. Gak ada rasa sakit, beda sama yang generasi terbarunya. Itu kayak lebih ke desain ya, jadi fungsinya udah dibelakangin. Nah, di sini kita bisa lihat lampu belakangnya ini pakai desain smoke hitam. Dia double. Di sini mikanya mika yang agak smoke hitam, terus di dalamnya lagi ada mika warna merah. Nah, mika merahnya ini pakai desain lagi kayak garis-garis gitu. Jadi kalau kita nyalain, nah, bisa lihat dia nyalanya ada garis-garisnya gini. Dia udah pakai smoke hitam dan bautnya ini ada di dalam, jadi lebih terlihat rapi. Jadi kalau motor bebek pada umumnya itu bautnya langsung keluar, jadi bisa dibuka dari luar. Kalau ini jadi dalam, jadi harus nyopot dari bawah jok dulu. Ada soketnya dicabut, terus bautnya dicabut, baru langsung ganti lampu. Jadi ganti lampunya dari bawah jok. Bisa dilihat dari sini, ganti lampunya itu beda sama bebek lainnya. Dia buka lampunya gampang banget, tinggal dari sini diputer, dicabut. Kalau yang motor bebek biasanya bukanya dari luar, kalau ini dari dalam, jadi lebih terlihat rapi. Dan di sini juga ada karet-karetnya biar langsung nggak kemasukan air. Kita lihat di sini sennya juga pakai model burem sama yang kayak di depan, jadi dia senada depan belakang, nggak langsung kelihatan bolamnya, jadi terlihat lebih rapi dan nggak langsung mencolok bolamnya. Nah, kalau kita lihat ini sennya juga, jadi bohlamnya itu terlihat lebih tertutup ya, nggak langsung kelihatan. Ini menurut gua keren, dan pada zamannya juga desainnya juga lebih keren daripada yang generasi sebelumnya yang lampunya tuh agak gimana gitu. Kalau yang ini udah berubah, beda banget sama yang generasi yang lama. Dan di sini kita lihat ini ada mantap kucingnya, ini plat nomor, dan terus di sini ada spakbor yang kayak motor bebek biasanya. Nah, ini posisi duduknya ini lumayan enak di riding positionnya. Dia mirip kayak bebek, duduknya nyaman, pas, di tangan juga pas. Dia nggak terlalu nukik banget, terus nggak terlalu santai banget, jadi tangan itu masih dalam posisi yang stabil dan ready. Di sini juga koplingnya enteng dan juga oke lah buat harian ini, bener-bener kata gue nyaman banget. Makanya gue pilih ini motor buat daily life. Dan di kakinya ini, cuman bedanya sama yang generasi terbaru, kalau yang 150 kemarin dia kakinya lebih lurus gini, kalau yang ini lebih ke belakang. Yang ngikutin sama fairingnya ini yang agak ke belakang gini. Jadi kesannya kayak agak pakai underbone, tapi nggak terlalu underbone banget ya. Cuman masih enak banget buat harian. Mungkin kalau ditinggiin lagi kursinya, dia bisa lebih nyaman ya, jadi agak lurus juga kaki. Kalau ini juga oke lah, pas. Dan joknya ini lumayan empuk. Bukan lumayan sih, ini emang joknya empuk banget. Dan motifnya ini masih pakai satu warna, beda sama yang generasi terbaru, dia udah pakai dual tone. Di sini masih pakai satu warna, dan jahitannya tuh bener-bener nggak ada jahitan di sini. Jadi dia bener-bener tahan dari kayak yang namanya robek-robek atau misalnya udah lama dia jahitannya robek. Ini nggak ada, bener-bener mulus, rapih, dan motifnya juga kayak ini ya. Dan gue suka dari modelnya Yamaha, kalau bikin jok dia kena matahari dia cepet banget dinginnya. Beda sama misalnya motor bebek dari Honda yang gue pakai, dari Karisma misalnya, itu joknya bener-bener panas dan motifnya nyerep panas. Jadi bukan nyerep sih, maksudnya dia nggak bener-bener nyerep panas, jadi ketika kena sinar matahari itu bikin panas banget. Dan kalau ini bener-bener empuk dan
nyaman sih kata gua. Di sini juga bisa dilihat ini bekasnya dikit banget. Biasanya kalau udah motor lama tuh didudukin, dia ngecap di sini tuh udah jelek banget ya. Tapi ini kulitnya masih ori, masih asli. Dia bekasnya cuman dikit banget. Ini lumayan rapi sih, build quality-nya juga bagus. Dan kayak motor bebek biasanya ya, lebarnya juga lumayan agak lebar, lebih lebar dari motor bebek biasanya, dan makin ke belakang juga kecil gini. Cuman ini masih nyaman banget, busanya belum pernah diganti, kulitnya masih ori. Ini kelihatan banget empuk, dan empuknya itu nggak terlalu empuk bener-bener yang bikin joknya langsung mentok. Dia masih tebel, di bawahnya masih kayak banyak sisa, jadi nggak bikin mentok. Dan untuk buat macet-macetan ini bebek, jadi bebek itu terkenal dengan kenyamanannya dan irit, terus juga buat macetan itu nggak ribet ya. Mungkin ada Matic lah yang lebih simple, tapi ini karena buat orang yang pengen pakai motor bebek senyaman bebek, cuman dia pakai kopling, ini bisa jadi pilihannya. Ada MS King 150, Jupiter MX 150 yang bukan King, terus ada Supra GTR juga, terus ada kalau Sonic dan Satria itu kan lebih ayam jago di underbone gitu. Itu menurut gua kurang nyaman. Kalau menurut gua, kalau mau model bebek pilihannya ini bisa jadi salah satunya, karena ini dijualnya sekarang harganya juga udah turun sekitar 8-9 jutaan. Kalau yang versi ini dari GP Edition, mungkin yang tahun lebih tua lebih murah lagi harganya. Ini worth it juga buat kalian yang mencari motor bebek tapi kopling juga. Dan ini tenaganya juga lumayan oke, lumayan banget. Gasnya responsif, dia udah pakai 2 kabel gas dan ada throttle position sensor tadi. Pistonnya juga udah forget piston, pakai diasil silinder, sama kayak generasi MX King yang 150 yang terbaru. Cuman bedanya sama motor-motor yang sekarang dari Yamaha itu udah pakai VVA, udah pakai sleeper assist. Di sini belum ada sleeper assist, tapi koplingnya ini bener-bener udah kayak mirip-mirip sleeper assist. Maksudnya jadi kalau pakai sleeper assist dia kalau di deselerasi turunin gigi nggak langsung ngunci. Ini juga mirip-mirip, cuman emang dia nggak pakai embel-embel kayak gitu. Tapi setiap gua turunin gigi dia nggak langsung ngunci, nggak kayak motor-motor bebek misalnya. Kalau tanpa kopling kita turun gigi tuh lebih kerasa deng. Nah kalau ini tuh kayak RPM-nya naik, cuman mesinnya nggak langsung ngunci, jadi mulus gitu lah. Buat di sirkuit juga menurut gua lumayan cocok. Cuman dia kurang di bagian bagasinya. Oke, menurut gue sih kelebihannya motor ini adalah posisi duduk. Ini enak banget, nyaman. Konsumsi bahan bakarnya juga irit, walaupun tangkinya nggak begitu besar, tapi cukup lah. 4 liter untuk 1 liter 52 itu bisa sekitar ya ke Bandung nyampe lah. Terus bagasi yang nggak terlalu gede itu kekurangannya. Kelebihannya dulu deh. Tadi udah ada posisi duduk nyaman, terus irit di sini. Nah kelebihan motor ini adalah customisasinya. Ini di pasaran di aftermarket itu banyak banget custom part dari Jupiter MX, dari kepalanya sini, dari headlampnya, ada yang pakai visor, spionnya, terus pedal koplingnya, pokoknya mesinnya sekalipun ada yang udah pakai plug and play sama fiction, ada yang dibuat up, terus CDI-nya juga di custom knalpot. Nah biasanya Jupiter MX ini ciri khasnya suaranya ini bener-bener nggak kedengeran dari knalpotnya, dia halus banget, dia empuk. Itu yang bikin gua ngantuk kalau di perjalanan karena suaranya benar-benar nggak kedengeran. Tapi makanya banyak orang yang ganti knalpotnya. Kelebihannya lagi dari sisi desainnya sih. Menurut gue ini desainnya nggak terlalu lebay. Kalau yang baru itu benar-benar gede banget di sininya. Kalau yang ini proporsional, dia nggak terlalu lebar. Standar sampai belakang dia benar-benar kayak sama gitu. Jadi desainnya keren. Terus sudah pakai fitur-fitur yang tadi di mesin. Udah double disc brake dan belakang juga peleknya udah lebar, dan ini motor kopling. Terus untuk kelebihannya sebenarnya kelebihannya lumayan nyaman sih. Intinya nyaman. Kalau udah bikin nyaman tuh apalagi sih. Yang penting lu nyaman, enak udah. Makanya cari yang nyaman, jangan yang. Nah, kekurangannya motor ini dari sisi bagasinya. Tadi udah diliatin bagasinya itu minimalis ya, tapi menurut gue ini masih cukup lah. Karena gue nggak pakai bawa magicom, bawa kulkas nggak. Gue cukup bawa jas hujan 2 udah simple kelar. Bisa jalan kemana-mana. Udah selesai. Dan kekurangannya lagi di sini speedometer ini masih full analog, jadi mungkin agak bosen yang lihatnya. Tapi di yang gue bilang tadi, motor ini banyak customnya, jadi speedometer digitalnya udah ada yang jual, dan bisa juga pakai punya Satria yang baru tuh bisa di sini. Terus ada custom yang digital yang warna-warni, udah ada tachometernya. Yang ini kan belum ada tachometernya. Kalau yang baru, yang custom itu udah lengkap. Terus kurangnya lagi, karena motor ini ya gue nggak nemuin kekurangan lagi. Intinya gue ini nyaman banget buat pakai harian, dan sampai sekarang mesinnya belum pernah bermasalah.
Bisa lihat kilometernya tadi udah sampai 70.000. Koplingnya belum pernah diganti, sehernya belum pernah jebol, dan semua mesinnya benar-benar nggak ada yang rembes. Bisa dilihat tadi di mesinnya juga. Ini benar-benar rapet banget. Ini kata gue buat kualitinya benar-benar bagus, dan forget piston itu terbukti kalau sehernya benar-benar kuat sampai bertahun-tahun. Motor ini juga lumayan udah cukup umur lah, dan sampai sekarang ini mesinnya belum pernah dibongkar sama sekali. Setel klep aja belum pernah. Dari sampai 70.000 km. Ini luar biasa, keren banget buat kualitinya. Makanya nggak heran kalau banyak yang pakai motor ini jalanan sampai sekarang. Oke, kesimpulannya motor ini motor yang paling rekomendasi dari gua. Ini nyaman dan harganya lumayan udah turun. Bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen motor bebek sport. Memang mungkin harga Super GTR dan MXV masih mahal. Ini bisa jadi pilihan kedua. Dan sekian dari video gua. Semoga reviewnya bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka. Subscribe juga di bawah buat yang belum subscribe, dan nyalain loncengnya yang belum. Menurut kalian gue bikin konten apa lagi? Mungkin bisa kasih saran aja, gak usah malu-malu. Yang buat mau komen aja, gak usah malu-malu. Sekian review dari gua, semoga bermanfaat. Thank you for watching, dan stay tune terus di channel gua. Peace.